Hai guys, welcome back to Gios Class. Nah, hari ini aku mau membahas tentang salah satu topik nih ya yang ada di pelajaran keuangan ya, yaitu capital adequacy ratio ya. Kalau kita belajar tentang perbankan, nah kita pasti akan ketemu sama yang namanya istilah capital adequacy ratio. Nah, sebenarnya apa sih capital adequacy ratio ini ya? Atau kita kenal juga dengan istilah rasio kecukupan modal ya bahasa Indonesianya. Kecukupan modal. Oke, apa sebenarnya rasio kecukupan modal ini? Nah, rasio kecukupan modal ini adalah rasio ya, rasio kecukupan modal diukur berdasarkan perbandingan ya. Jadi dia mengukurnya sorry, ini agak nge-lag. Perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko ya. Oke, atau kita kenal ATMR ya. Nah, jadi dia mengukur cukupan modalnya itu berdasarkan jumlah modal yang dimiliki oleh bank tersebut dibandingkan dengan aktiva tertimbang menurut resiko. Nah, gunanya apa? Gunanya kecukupan modal ini adalah untuk menampung resiko kerugian gitu ya. Jadi kan kalau di bank itu biasanya ada ya di segala macam bisnis sih sebenarnya ada yang namanya resiko kerugian gitu ya. Nah, salah satu resiko kerugian di bank itu adalah ketika nasabah yang minjem uang dari bank itu atau kredit itu nggak bayar ya, kabur atau kita sebut juga kredit macet ya. Nah, itu menyebabkan kerugian pada bank. Nah, sehingga bank itu harus memiliki cukup modal ya untuk menutupi atau mengcover kerugian tersebut gitu. Nah, itulah yang dipelajari, dihitung dalam capital adequacy ratio ini, apakah sebenarnya bank itu mempunyai cukup modal nggak sih untuk mengcover atau menampung resiko kerugian dari adanya gagal bayar dari si kredit, orang yang kredit itu ya, gitu. Nah, jadi, rumus dari CAR ini ya, capital adequacy ratio rumusnya adalah, capital ya atau modal dibagi dengan ATMR ya, aset tertimbang menurut resiko dikali 100 gitu. Nanti kita akan dapat CAR-nya ya. Nah, semakin tinggi CAR-nya, oke, semakin tinggi CAR-nya ya itu semakin baik yang pasti ya. Semakin baik menampung resiko, semakin baik menampung resiko ya dari kerugian yang akan dialami oleh bank dari kredit atau aktiva produktif yang beresiko seperti yang aku bilang tadi ya. Dan semakin tinggi CAR-nya ini juga semakin meningkatkan kepercayaan nasabah ya. Nah, nasabah itu paling takut kalau yang namanya bank itu bangkrut ya. Nah, karena kalau misalnya bank itu bangkrut, ada kemungkinan uang yang dia tabung di dalam bank tersebut bisa hilang gitu. Nah, makanya nasabah itu takut kalau banknya itu bangkrut dan pemerintah juga takut karena pemerintah juga nanti harus mengcover jumlah beberapa uang yang ditabung oleh nasabah di dalam bank tersebut gitu ya. Dan bank bangkrut itu menghabiskan uang pemerintah ya kalau misalnya ada bank bangkrut. Makanya pemerintah dan nasabah itu takut. Nah, makanya pemerintah itu membuat sebuah peraturan di mana peraturannya itu mengharuskan CAR dari sebuah bank komersial di Indonesia itu dan di seluruh dunia sih sebenarnya ya, itu memiliki minimal 8%. Ya, ini menurut aturan perbankan ya, aturan perbankan yang dikeluarkan oleh pemerintah bahwa capital adequacy ratio atau rasio kecukupan modalnya itu harus 8% minimal ya. Nah, sebenarnya
Apa aja sih modal nah ini ada jadi, di dalam capital adequacy ratio ini ada komponen modal, ada komponen ATMR ya. Nah, di mana ATMR ini adalah aset tertimbang menurut resiko yang sebagian besarnya itu adalah kredit ya. Kredit dan aset-aset lainnya aset-aset juga lainnya ya. Nah, lalu untuk, modalnya itu sebenarnya apa aja sih isinya? Nah, modalnya itu jadi 4% atau separuh dari 8% ini dibagi ke dalam modal inti atau kita sebutnya dengan tier 1 ya. Lapisan pertama modal inti. Nah, lapisan pertama ini isinya adalah shareholder equity ya, dana dari shareholder atau si empunya bank tersebut gitu ya. Nah, terus dana dari preferred stock ya, penjualan preferred stock, stok yang dipreferensikan, yang diutamakan. Nah, lalu juga ada dana cadangan, reserve ya. Nah, sama laba ditahan atau retain earning ya. Nah, itu adalah komponen-komponen dari modal inti yang ada di dalam bank ya. Nah, lalu 4% pertama itu. 4% yang kedua adalah modal sekunder. Atau tier 2 ya. Nah, tier 2 ini isinya apa? Tier 2 ini isinya adalah cadangan piutang ragu-ragu ya. Nah, ini semua kita belajar di akuntansi ya. Cadangan piutang ragu-ragu itu adalah cadangan yang dibuat oleh bank untuk ya itu tadi, kredit yang gagal bayar gitu ya. Oke. Nah, ada beberapa lagi ya. Ada reserve, securities gitu ya. Cadangan-cadangan lainnya gitu. Nah, itu adalah modal sekunder. Nah, jadi 4% dari modal inti, 4% modal sekunder. Dan minimal bank harus memiliki 8% ya. Nah, jadi untuk kategorinya adalah jika bank memiliki jadi 8% ke atas ya. 8% ke atas, 6,4% sampai 7,9%, lalu di bawah 6,4%. Nah, di atas 8% itu dikatakan bank itu sehat ya. Nah, bagus nih banknya. 6,4 sampai 7,9 dikatakan kurang sehat. Jadi harus meningkatkan CAR-nya lagi. Harus ditingkatkan cadangannya lagi ya. Modalnya ini harus ditingkatkan atau dikurangkan ATMR-nya. Kan caranya cuma dua. Antara meningkatkan yang atas atau mengurangi yang bawah gitu ya. Untuk meningkatkan CAR ini gitu. Nah, 6,4 sampai 7,9 kurang sehat. Nah, di bawah 6,4 ini adalah tidak sehat. Nah, seharusnya bank itu memiliki yang pasti di atas 8% gitu ya, atau minimal 8% gitu. Nah, kalau aku baca kemarin di Indonesia itu cukup baik ya, manajemen dari bank di Indonesia. Banyak kan bank di Indonesia itu memiliki CAR-nya itu di atas 8% sih. Ya, jadi memang itu peraturan yang harus diikuti ya oleh bank agar nasabahnya itu juga merasa nyaman dan meningkatkan kepercayaan publik ya, memberikan proteksi juga kepada depositor. Nah, dan juga untuk cadangan finansial sih ya, biar kalau misalnya banknya misalnya ada apa-apa sama kreditnya, banknya itu nggak kolaps gitu ya, nggak bangkrut gitu. Nah, sebenarnya itu aja sih yang aku mau jelasin tentang capital adequacy ratio ya, yaitu rasio kecukupan modal. Jadi bank itu harus memiliki cukup modal untuk
nampung resiko kerugian ya, gitu. Nah, kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Thank you guys for watching this video. See you again in the next videos.